kasus besar misalnya keracunan? Belum ada sih ya. Itulah gunanya monitoring mungkin. Iya ya. Saya pun jarang sih dengar di Medan kalau sampai ada keracunan, cerita-cerita tentang keracunan ya. Padahal orang Medan terkenal banyak suka makan. Ya mudah-mudahan enggak, atau mungkin orang Medannya kuat-kuat. Oh, lebih makan racun udah bandel biasa. badannya sama kayak orangnya. Udah biasa makan racun ya. Racunnya pun takut. Dan sahabat semua, jumpa lagi kita di podcast Parintal Channel, podcast yang membahas tentang lingkungan, konservasi, dan tentu saja humaniora. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang anggota luar biasa Parintal, Ratna Rambe, yang sekarang juga sedang berkecimpung di teknologi pangan. Silakan, apa kabar Kak Ratna ini? Sehat Kak. Gimana? Sekarang gimana? Kegiatan di mana? Kok sekarang ya seperti biasa lah ya, ibu rumah tangga. 3 anak ya? 3 anak. Tapi juga sambil bekerja di Dinas Ketahanan Pangan di Kota Medan. Itu pekerjaannya melingkupi apa? Ketahanan pangan lah ya. Cuma kalau saya bergeraknya di bidang keamanan pangan Kak. Oh, di keamanan laboratorium pengujian. Oh, jadi yang zat-zat berbahaya dalam makanan seperti itulah, gitu ya? Di jajanan, di bahan-bahan segar juga seperti itu. Oh, berarti rutin juga ada pengecekan ada juga. Oh, ini seru ini karena anak kita 3 kan, jadi suka jajan udah pasti kan. Kalau di depan mata masih bisa kita atur-atur, dibawain bekal, di belakang nggak mungkin dikasih kawannya pasti. Dari mana-mana. Sebenarnya gimana? Zat berbahaya ini sebenarnya apa sih? Apa aja atau? Kalau zat berbahaya pada bahan pangan itu kan banyak ya, beragam. Tapi yang umum itu, yang kita temukan itu misalnya seperti formalin, boraks. Lalu ada pewarna yang paling sering untuk jajanan anak-anak kan Kak. Misalnya dia pewarna merah atau kuning, itu ada methyl yellow namanya, atau ya itulah semacamnya. Tapi yang paling berbahaya itu yang merah dan yang kuning itu. Seperti misalnya pada apa itu? Jelly mungkin ya, atau kembang gula itu, kembang gula yang serat-serat itu. Itu kadang-kadang suka ada masih gula kapas itu ya. Itu kan banyak di sekolah-sekolah ya. Itu masih sering juga ada. Oh, pantas gulali warnanya merah ya. Jadi lebih bagus kalau di gulali yang putih. Iya, kalau putih pasti nggak ada warnanya ya. Jadi lumayan kita tahu. Sama ini pemanis. Siklaman, pemanis buatan memang diperbolehkan, tapi kan dia kalau dalam kadar yang banyak atau misalnya sedikit-sedikit tapi lama kan numpuk, akhirnya kan berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau misalnya kayak formalin, boraks itu biasanya di mana? Kalau formalin boraks itu banyak kita temukan misalnya pada bakso-baksoan, kan suka ada tuh yang jual bakso bakar gitu kan. Tapi memang penggunaannya juga kalau sekarang ini udah mulai jarang ditemukan gitu. Mungkin dulu kalau kayak dulu kan kayak boraks itu, kalau zaman dulu mungkin kita pernah dengar ada blank untuk apa itu, kerupuk warna kuning itu ya. Itu ternyata kan dari boraks gitu. Padahal kita pikir kayak alami kali dia. Dulu kan untuk apa, pengeras kerupuk itu. Iya, untuk buat kerupuk begadang kuningnya itu ya. Rupanya itu boraks gitu, dan sekarang itu kan tidak diperbolehkan lagi penggunaannya. Itulah. Kalau formalin ini juga kadang suka ada ditambahkan misalnya untuk mengawetkan ikan, walaupun dia pengawet mayat ya sebenarnya. Untuk ikan supaya jadi bukan langsung ke dalam makanan dikasih formalin gitu, enggak ya? Enggak. Dan kalaupun misalnya ada formalin ditaruh langsung ke makanan, enggak ada gunanya. Dia hanya mengawetkan aja fungsinya. Fungsi formalin itu kan pengawet, tapi kan digunakan untuk makanan, padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Nah, kalaupun si formalin ini
ada ditambahkan ke bahan segar misalnya ikan segala macam, tapi pada saat dia dipanaskan itu kan dia menguap sebenarnya, walaupun ada tertinggal kan. Tapi yang kita takutkan dalam jangka panjang nanti kan dia berbahaya ke kesehatan. 2 hari sekali makan itu mie ayam atau bakso atau gula-gulaan tadi 2 hari sekali akhirnya menumpuk ya. Walaupun sebenarnya nggak semua makanan juga. Iya. Itu biasanya kalau sudah dimakan berkali-kali, itu di badan kita itu apa ininya efeknya? Semua kan diproses racun itu kan ke ginjal. Iya, itu yang lebih capek kerja ya, ginjal, hati, pankreas. Kalau misalnya habis makan ada efek langsung. Kalau kita makan. Kalau kayak formalin, boraks itu tidak ada ya, kayaknya tidak ada. Kalau yang efek langsung itu dia dari mikrobiologi. Misalnya makanannya nggak bersih atau sudah kadaluarsa atau gimana kan, yang makanan basah lah misalnya kayak apa biskuit snack basah itu. Jadi kalau karena ada juga waktu-waktu untuk ngecek langsung turun ke lapangan. Ya sebenarnya iya, dalam seminggu pasti turun ke lapangan gitu, ngecek yang dari bahan segar maupun sudah jadi olahan di sekolah, di kuliner di tepi-tepi jalan itu kan dicek juga setiap hari gitu. Itu acak aja? Acak ya? Jadi nggak ada persiapan orang itu, orang itu mau datang gitu, nggak ada ya? Kita acak, tapi semua daerah pasti kena gitu. Sejauh ini banyak ini waktu sampai sekarang sih masih aman-aman aja ya, masih aman-aman aja. Paling-paling penggunaan si kelamat aja, pemanis. Gula tadi pemanis. Tapi kan ya, karena dia diperbolehkan, hanya kadarnya harus sesuai ketentuan gitu. Ada kan kalau kita beli si kelamat itu merek apa aku lupa itu ada mereknya. Kita misalnya boleh pakai dalam 1 liter penggunaannya berapa gitu. Ya itu yang kadang tidak memenuhi kan. Pedagang itu kan nggak selalu tahu kan Kak. Ya asal taruh aja sesendok nih. Mungkin pengaruhin juga kali harga kali ya. Iya kan supaya mengirit gula ya atau sirup-sirup bisa jadi. Tapi ya kalau sampai sekarang sih kalau kayak formalin, boraks masih jarang lah. Jarang. Hebat lah Medan berarti ya, jajanannya masih ya gitu lah. Ataupun kalau misalnya kita perlu pengujian lebih lanjut kan harus dibawa ke laboratorium untuk lebih yang spesifik lagi ya. Kalau kayak yang selama ini misalnya kan untuk monitoring rutin itu kan kita menggunakan pengujian dengan test kit aja, test kit gitu kan. Tapi kalau mencurigakan atau misalnya terdeteksi misalnya seperti positif gitu, kita bawa ke lab lagi, kan ada pengujian lanjutannya. Gitu. Jadi sebenarnya pengujiannya itu pengamatannya itu di tempat-tempat itu rumit nggak? Bisa nggak kita misalnya orang awam melakukannya? Mungkin kalau dilatih pasti bisa lah ya. Walaupun sebenarnya dia kan membutuhkan latar belakang pendidikan untuk memahami gitu mengapa dia berubah warna gitu kan. Tapi kalau dilatih pasti bisa sih. Tapi kalau untuk orang awam, kalau untuk membedakan jajanan-jajanan ini mungkin kita cuma bisa melihat dari visualnya aja. Misalnya warna jangan terlalu mencolok. Misalnya kayak berarti permen-permen atau sirup gitu kan. Merahnya merah kali. Merah kali kayak kerupuk juga bisa kita bedakan juga. Merahnya merah kali, terus kalau dicurigai dia pakai pewarna itu berpendar dia. Merahnya itu berpendar gitu. Tapi perlu pengujian lagi sih untuk memastikan gitu. Kalau untuk rasa juga, rasa yang terlalu mencolok juga, misalnya terlalu manis ya, aroma, lalu terlalu wangi gitu juga ini ya. Dicurigai aja, itu kita harus curigai gitu. Itu buat jajanan anak-anak sih terutama seperti itu. Terus itu kan pengecekan ke lapangan, ke kantin-kantin gitu kan, pedagang-pedagang. Kalau kayak ke restoran-restoran besar juga nggak? Pernah juga sih, tapi mungkin kalau ada kasus-kasus lah itu ya. Tapi kalau ada pengaduan gitu ya. Ada pengaduan. Tapi kalau yang rutin itu anak sekolah, terus kuliner lah di tepi jalan. Terus ini bahan pangan segar kayak pestisida. Atau mungkin karena kalau yang besar-besar itu ada rutin orang Badan POM yang datang gitu kali ya. Iya, ada juga dari Badan POM ya. Juga ada. Kerjasama juga ada. Misalnya menjelang hari raya ini, hari raya besar agama,
suka ada apa kan kerjasama turun dari beberapa instansi gitu. Oh, itu yang ngecek-ngecek untuk kadaluarsa. Misalnya ke Brastagi supermarket, kita periksa kadaluarsanya. Terus itu kan tadi zat-zat berbahaya kayak formalin, boraks, terus gula, selamat, gula ya, metanilelo. Itu kan yang kimia. Nah, kalau pengecekannya itu di lapangan ikut nggak dengan yang misalnya kebersihan, terus airnya, sanitasi gitu atau kondisi lingkungannya itu ikut nggak juga? Ya sekalian juga itu. Misalnya kalau ke rumah makan kan kita lihat cara memasaknya, maksudnya lokasi memasaknya itu kira-kira higienis nggak gitu ya, dikasih ini aja sih, dikasih masukan aja. Karena kalau itu kan nanti terkait ke mikrobiologi kan misalnya untuk E. coli dari air misalnya airnya ini jorok atau mentah gitu ya. Tapi yang kalau pengujiannya untuk memastikan bahwa apakah dia mengandung E. coli, apakah dia mengandung salmonella segala macam, itu kan kita harus pengujian di laboratorium. Jadi kalau ada kecurigaan baru nanti misalnya ada kasus orang mencret keracunan. Itu ya. Kalau seperti mikrobiologi efeknya apa? Iya, itu dia bisa mencret kan langsung ya, muntah diare ya. Nggak nunggu sampai bertumpuk-tumpuk ya. Kalau itu kan langsung dia. Tapi kalau kayak formalin, boraks itu kan nggak langsung efeknya gitu, jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya orang makan bakso terus mual rasanya, ini pakai boraks, nggak benar juga itu ya? Enggak lah, nggak seperti itu. Berarti mitos itu ya? Mungkin baksonya entah dari semalam. Iya ya, berarti bukan boraksnya ya kan? Karena tadi dibilang kayak formalin udah dipanaskan, ternyata dia muak gitu kan? Nggak ada gunanya juga ada dikasih formalin. Adalah yang mengendap mungkin. Ada yang masuk ke dalam tubuh tapi nggak sebanyak ya saat dia tuangkan gitu kan. Jadi kalau misalnya itu kan dari makanan-makanan yang udah diolah. Kalau dari sumber bahan bakunya ketahuan nggak? Misalnya ini ikan gitu kan? Iya. Kadang sih lebih bagus memang tempuraan itu misalnya kan. Ini dari ikan. Ini ikannya yang udah lama. Ketahuan nggak itu? Ikannya sudah lama. Dari visual aja sih kurasa Kak. Kalau misalnya ikan kan kita bisa lihat misalnya dari insangnya apanya gitu. Tempura yang udah ini misalnya udah jadi daging gitu. Iya. Ya dari penampakan tekstur aja kali ya kita lihat. Kalau daging segar itu kan biasanya kan kenyal gitu. Mungkin dia kalau sudah mulai berair kayak juicy gitu kan pasti dia udah lama udah ini. Tapi kalau pengujian untuk mikronya kita tidak bisa memastikan di situ. Itu pengecekan sampai nggak ke pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir yang kecil, yang asaman-asaman? Iya, sampai juga. Tapi sejauh ini aman ya? Sampai saat ini masih aman. Kalaupun ada 1-2 itu mungkin di pemanis sama pewarna. Lebih ke pemanis sama pewarna. Mungkin mereka kan gini nggak. Ya karena kurang paham sih kadang-kadang kurang paham penggunaannya gitu. Tapi kalau pewarna berbahaya sih sudah jarang ditemukan itu. Tapi karena pewarna makanan pun harganya udah sudah nggak mahal ya. Tapi paling dia penggunaannya terlalu berlebihan gitu kan. Jadi makanya dia terlalu mencolok warnanya, terlalu banyak memberi pewarna gitu. Itulah dikasih sosialisasi kan penggunaannya sebaiknya sesuai ketentuan. Itu biasanya kalau ketemu di lapangan ini penggunaan terlalu banyak, biasanya tindakan apa? Sosialisasi. Yang pertama sosialisasi aja gitu. Ya sampai sekarang sih para pedagangnya juga humanis lah ya. Mereka pun mau bekerja sama gitu kan. Terus lagi ya itulah Kak, kalau misalnya pedagang-pedagang kecil-kecil kan biasanya memang harus lebih banyak diberikan informasi ya. Karena berdasar ketidaktahuan sebenarnya ya. Kadang dia juga konsumsi sendiri makanannya. Iya, bukan kesengajaan ya. Toh dia makan sendiri. Karena kalau mungkin meracuni dia sendiri. Kalau berhitung soal profitnya juga nggak begitu ini kan. Kecuali dia produksinya besar mungkin. Nah, kalau misalnya cuma jualan kaki-kaki 5, jualan bakso-bakso bakar gitu, atau misalnya jualan sirup-sirup gitu,
dengan menggunakan pewarna yang begini dengan kan nggak begitu terasa dia ininya perbedaan keuntungannya. Kalau sekarang ya toh semua bahan-bahan penggantinya juga Sudah begitu sudah murah, mahalnya, bisa di mana-mana didapatkan. Jadi kalau misalnya mitos-mitos itu berarti ya, kami habis makan bakso misalnya pusing, oh ini boraks, mitos lah itu ya. Tapi sejauh ini ya. Kalau itu kayaknya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gimana? Kalau micin itu karena kan sering ini makan micin ini, gitu kan? Gimana? Kalau micin itu kan sebenarnya monosodium glutamat ya, itu kan sebenarnya garam. Garam. Produk pangan juga iya, ya. Dan dia diperbolehkan. Hanya saja memang penggunaannya yang berlebihan gitu. Sejauh ini selama pengecekan ke lapangan, selama di Medan ini ada yang berlebihan penggunaan micinnya? Itu sih memang maksudnya kalau penggunaannya berapa banyak memang tidak ada dicek gitu. Maksudnya kan karena memang ada izin untuk menggunakan itu, kita belum sampai. Jadi masih kesadaran masing-masing pedagang ya. Apalagi mungkin karena ruang lingkupnya keamanan pangan gitu. Jadi kita hanya ngecek bahan-bahan yang memang berbahaya gitu, yang memang tidak boleh. Kalau aman, pangan yang aman itu kan tidak boleh ada bahan yang berbahaya. Benar. Sementara jadi kalau micin kan memang boleh, cuman jumlahnya ya masih harus dikurangi. Tergantung masing-masing inilah. Oh benar, berarti ketahanan pangan itu keamanan pangan sampai di bahan-bahan kimia memang tidak boleh digunakan untuk pangan ya. Kalau formalin, boraks, metanilelo karena itu kan pewarna tekstil kan, itu memang tidak boleh kan. Jadi kalau ada sedikit pun berarti dia tidak aman pangan itu. Berarti kalau misalnya sikelamat, karena masih ada izin untuk itu. Setiap negara kan berbeda izin makanan. Iya. Jadi tinggal tergantung sama keamanan ini ya, kesadaran pedagangnya lah untuk sampai mana mereka. Memang perlu banyak itu sosialisasi pedagang. Itu dilakukan juga. Iya, utamanya itu monitoring sebenarnya utamanya untuk sosialisasi. Jadi sebenarnya waktu turun ke lapangan sambil memberikan sosialisasi ya. Kalau kayak di pedagang sayuran di pasar kan untuk pengujian pestisida, tapi pestisida kan diuji di lab kan. Nah, kalau pestisida kan kita nanti kan kembalinya ke petani kan, ke petaninya. Ya pedagang kan dia nggak paham kan maksudnya. Bagaimana dia menguranginya petaninya. Nah itu perlu banyak pihak kan dari pertanian segala macam. Terus kalau udah di lapangan misalnya ada nggak arahnya? Oh kita ke sana. Karena di sana ada jual makanan yang biasanya di tempat kita tahu harganya sekitar 6.000 satu, di sana bisa jual 2.000 satu. Ada kecurigaan nggak kalau yang gitu? Pastilah kalau misalnya ada yang kita tahu kita curiga kita harus ngecek ke situ. Cuma kalau sehari-hari misalnya kita nggak ada bayangan mau kemana, kita kan ada jadwal. Ada beberapa tim sehari jalan berapa orang gitu, jalan berapa tim. Nanti tim ini ke daerah ini, jadi keliling lah memang. Semuanya pasti kena rata, pasti kena uji gitu. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan, misalnya kita curiga nih sama kantinnya nih, kok makan di sini beberapa anak agak nggak enak, boleh nggak melapor? Boleh. Oh boleh. Nah itu kan pengaduan masyarakat. Sahabat pemirsa, kalau di Medan ada kecurigaan tentang hal-hal seperti ini, boleh hubungi ke Dinas Keamanan Pangan ya. Ketahanan pangan. Keamanan pangan. Terus kalau sampai sejauh ini gimana untuk Medan sendiri masih gimana? Untuk keamanan pangan ya masih aman sih Kak. Untuk jajanan-jajanan. Ya, untuk jajanan anak sekolah itu masih aman. Karena masuk juga pasti ke kantin-kantin sekolah juga ya. Yang di kantin sekolah, yang di luar juga kan kita periksa juga, sampai sekarang sih masih aman. Kalau yang di kantin sekolah kebetulan yang ditemui selama ini lumayan bagus lah ya. Ada beberapa sekolah juga yang memang dia kantinnya bagus gitu, higienis gitu. Karena mereka juga kan pasti memikirkan anak-anak udah sekolah. Punya perhatian ke situ. Tapi mungkin itu kantin-kantin yang dikelola sendiri dengan sekolah kali ya. Kan ada juga sekolah yang kantinnya rame-rame gitu kan. Dia kasihkan tempat-tempatnya untuk yang lain itu juga. Atau makanan yang dititip-titip seperti itu.
Ya itu kadang yang seperti itu yang kita nggak bisa ini kan, misalnya ada makanan yang ternyata dia sudah ada jamur gitu kan dititip, tak kuenya udah berapa hari. Ya, tapi yang pasti sekolah kan harus bertanggung jawab Ya, juga. tentang itu ya. Yang penting di sekitar sekolah. Selama di ketahanan pangan ini ada nggak kasus besar misalnya keracunan? Belum ada sih ya. Itulah gunanya monitoring mungkin. Iya ya. Karena saya pun jarang sih dengar Iya. di Medan Kalau sampai ada keracunan, cerita-cerita tentang keracunan ya. Padahal orang Medan terkenal banyak suka makannya, makan. kan? Ya mudah-mudahan nggak. Atau mungkin orang Medannya kuat-kuat. Oh, lebih Makan racun udah bandel biasa. badannya sama kayak orangnya. Udah biasa makan racun ya kan. Racunnya pun takut. Jadi dari Kak Rana tips buat kami orang tua supaya ngasih tahu ke anak-anak ini hati-hati, ini jangan, ini boleh, itu apa? Sebenarnya itu susah ya kan, saya juga susah juga walaupun itu harus selalu kalau dari selama diberi. pengecekan di lapangan ini selama ini apa? Jadi kan kita memberi informasi untuk anak-anak, misalnya di rumah kalau memilih jajanan itu, yang pertama itu kalau memilih jajanan seperti minuman-minuman jangan yang mencolok, gitu kan, jangan warna mencolok, dicium aromanya. Kalau misalnya kayak kue-kue basah, kan kalau misalnya dia udah mau basi kan tercium. Iya. Sama rasanya juga pasti berubah, misalnya ada sedikit agak asam atau apa itu kan udah mulai rusak dia. Lalu kalau dia pangan olahan yang berkemasan, periksa kadaluarsanya gitu. Kalau udah lewat kadaluarsa ya jangan dibeli. Kadang-kadang kan suka ada selip satu-satu. Nah, apalagi ini kita udah libur hampir 2 tahun. Misalnya bulan Januari kita sekolah, bahaya nih ya, tempat-tempat gimana mereka jajanan. Buang nggak gitu ya kan. Nah, paling aman sih bawa bekal aja ya. Kita bawa dari rumah, rupanya dia tukar sama kawan yang jual kan, dapat uang dia belanja ke depan. Kayaknya gitu. Ya itulah yang pasti. Kalau anak-anak ini kan memang menarik buat dia ini. Kalau ada pangan yang warnanya cerah, ini pasti enak ini. Iya. Kita aja pun tertarik. Kalau pilih apa-apa, oh ini warna ini. Ternyata mungkin hijau mungkin lebih normal ya. Iya. Karena bisa dia dapat dari pandan ya. Kadaluarsa, pada kemasan kan, rasa, terus tekstur juga bisa. Tekstur misalnya yang harusnya dia kenyal, akhirnya dia udah encer gitu. Ya agar-agar kan, udah berair. Atau misalnya puding-puding dia udah gitu. Itu kalau kayak puding-puding itu biasanya kan 1-2 hari lah di luaran. Kalau lebih dari itu bisa nggak ada ditambahkan apa sama kalau puding penjualnya ini supaya awet? Enggak ya? Kalau puding enggak. Karena rasanya pun menarik kali sama anak-anak itu kan. Rasanya pun udah pasti dia berubah kan Kak. Udah nggak enak lagi rasanya. Aromanya pun udah nggak enak lagi. Paling dia ketahanannya itulah seharinya kalau makanan basah gitu. Berarti kalau misalnya makan puding terus langsung nggak enak, bukan karena ini ya, mungkin karena nggak bersih. Malah nggak bersih ya, jadi tempat dia wadahnya tempat makan bakteri ya. E. coli, salmonella itu dari air biasanya. Dari air atau misalnya es misalnya wadah. Iya, es yang nggak dimasak. Itu rumor nggak, misalnya es minum es di rumah nggak pile, minum es di luar pile itu karena katanya airnya nggak dimasak kalau di luar. Mitos nggak itu? Bisa jadi sih kalau nggak dimasak ya. Iya ya. Pasti. Oh jadi bakterinya itu nggak mati walaupun beku dia ya. Dimasak airnya. Nah, bener tuh berarti ya. Kalau di luar kadang-kadang kita mau kok pilek, kok batuk kan. Kalau batuk nggak sih, kok mencret, sakit perut. Oh ya. Berarti karena esnya nggak dimasak, kita minum, airnya nggak dimasak, kita minum. Oh iya, atau dia wadah-wadahnya kan nggak bersih. Benar. Iya. Oke. Menarik sekali. Itu tadi bahasan kita tentang jajanan-jajanan atau panganan yang mulai dari beracun, berbahaya atau yang aman. Kita bisa pilih dari obrolan-obrolan kita mana yang
mana yang aman untuk anak-anak dan untuk kita sendiri. Terima kasih Kak Ratna kedatangannya, untuk obrolannya. Kita jumpa lagi. Salam Terima kasih. lestari. Salam lestari.